Senyum di balik kilatan kamera. Jakarta, 11 April 2022. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air di trotoar depan Kopi 7 Pagi, tempat yang jadi saksi senyum terakhir Nadira Arsyad, seorang fotografer muda yang dikenal lewat pameran Wajah-Wajah Kota. Sore itu, pukul 17.42, seseorang mengambil foto Nadira saat ia tersenyum ke arah kamera, foto yang kelak jadi viral, bukan karena keindahan komposisinya, tapi karena itu adalah foto terakhir sebelum ia menghilang. Detektif Arka Wiranegara, penyidik dari Satuan Kriminal Forensik Polres Jakarta Selatan, menatap layar laptop di ruang kerjanya. Di sana terpampang foto Nadira, rambut basah, jaket denim, senyum samar, dan di belakangnya pantulan lampu kafe yang mulai menyala. Ini diambil beberapa menit sebelum dia hilang, ujar Laras, rekan analis digital forensik, sambil memperbesar bagian refleksi kaca di foto itu. Arka mencondongkan tubuh. Ada seseorang di belakangnya, gumamnya. Di pantulan itu, tampak siluet seorang pria memakai hoodie hitam, berdiri terlalu dekat. Tapi pantulan hanya memperlihatkan sebagian wajah, rahang tirus, dan bayangan tangan memegang kamera juga. Kasus hilangnya Nadira menarik perhatian publik. Ia terakhir terlihat meninggalkan kafe sekitar pukul 18, menolak tumpangan temannya dan berjalan menuju parkiran belakang. Sejak itu, sinyal ponselnya hilang. Motor yang ia gunakan ditemukan 2 hari kemudian di dekat Jalan Pelabuhan 17, kawasan industri yang sepi. Arka turun ke lokasi, tempat itu berbau logam dan oli, dengan tiang-tiang tua dan kamera pengawas rusak. Tidak ada jejak pergulatan, tidak ada darah, kata Bram, petugas TKP yang sudah lebih dulu di sana. Kadang hilangnya seseorang tidak meninggalkan jejak, jawab Arka datar, memungut potongan kecil tali nilon yang setengah terbakar dari dekat tumpukan drum kosong. Di markas, Arka menatap papan investigasi. Foto Nadira di tengah, dikelilingi catatan. Pukul 17.42, foto terakhir diambil. Pukul 18, terlihat berjalan sendiri. Pukul 18.15, kamera pengawas sekitar padam. Pukul 18.40, sinyal ponsel terakhir di Pelabuhan 17. Satu catatan tambahan ditulis Laras. Orang dalam pantulan kaca mungkin fotografer yang sama dengan pengunggah foto terakhir. Akun anonim. Nama pengguna, Lens of Eclipse. Nama yang aneh, ujar Arka sambil menghela napas. Dan akun itu hanya aktif sekali, saat unggah foto Nadira. Cari tahu IP address-nya, perintah Arka. Dan siapkan surat perintah untuk lacak CCTV dari kafe sampai pelabuhan. Malam itu, Arka duduk sendirian di ruang gelap, memandangi foto Nadira. Ada sesuatu pada senyum itu, bukan sekadar senyum biasa. Seolah ada kelelahan, atau mungkin, kesadaran bahwa itu akan jadi yang terakhir. Di berkas pribadi, Arka menemukan bahwa Nadira pernah terlibat proyek dokumentasi sosial tentang pekerja pelabuhan, terutama tentang praktik penyelundupan kamera impor bekas. Salah satu narasumbernya bernama Raffi Kurniawan, kini buron karena kasus penggelapan barang bukti. Laras masuk membawa kabar, Arka, IP pengunggah Lens of Eclipse terlacak dari Wi-Fi publik di Pelabuhan 17. Waktu aksesnya, pukul 23.41, malam hari yang sama saat Nadira hilang. Arka berdiri. Jadi seseorang memotret Nadira, unggah fotonya, lalu hilang bersama dia di tempat yang sama. Laras menatapnya. Kau pikir Nadira mengenalnya? Arka menatap foto itu sekali lagi. Tidak hanya mengenalnya, katanya perlahan, aku pikir Nadira mempercayainya. Di luar gedung, langit malam Jakarta berwarna kelabu. Hujan kembali turun. Arka menyalakan rokok yang tak pernah ia hisap, hanya membiarkan asapnya naik ke udara. Ia menatap jauh ke arah pelabuhan, ke arah tempat di mana sinyal terakhir Nadira lenyap. Dalam pikirannya, foto itu kembali terulang, senyum terakhir sebelum segalanya berakhir. Tapi bagi Arka, setiap foto selalu menyimpan 2 cerita, yang terlihat, dan yang sengaja disembunyikan di balik bayangan. Dan di antara 2 cerita itu, kebenaran menunggu, diam-diam. Wajah di dalam lensa.
3 hari setelah penemuan motor Nadira di Pelabuhan 17, Arka kembali ke apartemennya yang sempit di Tebet. Lampu meja menyala redup, dan di atas meja berserakan tumpukan foto cetak dari pameran wajah-wajah kota. Ia sudah menatap ratusan wajah, pedagang kaki lima, penumpang bus, anak-anak jalanan, dan potret buruh pelabuhan yang Nadira abadikan dengan begitu manusiawi. Tapi ada satu hal yang mulai mengusik pikirannya. Ada sosok pria yang terus muncul. Bukan di tengah, bukan dengan jelas, tapi di pinggiran frame, di refleksi kaca, atau di bayangan yang jatuh di dinding. Pria yang sama, rahang tirus, hoodie hitam, dan tatapan kamera yang tak pernah mengarah langsung. Arka menandai semuanya dengan spidol merah. Dia bukan kebetulan, gumamnya pelan. Pagi harinya, Arka menemui Laras di ruang digital forensik. Lihat ini, katanya sambil meletakkan 5 cetakan foto. Semua diambil di lokasi berbeda, terminal, jembatan, dan pelabuhan. Tapi ada orang yang sama di sini. Laras memicingkan mata, lalu memperbesar detail dari file digitalnya. Dia tidak sedang melihat Nadira, katanya ragu. Dia menatap kamera. Arka mengangguk pelan, seolah dia tahu sedang difoto. Berarti dia mengikuti Nadira. Atau, kata Arka, mereka sedang bermain permainan yang hanya mereka berdua mengerti. 2 jam kemudian, mereka pergi ke galeri tempat pameran terakhir Nadira digelar. Dindingnya masih menampilkan sebagian karya yang belum diambil keluarganya. Di bawah pencahayaan lembut, potret besar Nadira sendiri terpajang di sudut ruangan, dengan senyum yang sama seperti foto terakhir itu. Kurator pameran, Rini Halim, menyambut mereka dengan wajah lelah. Saya sudah duga kalian akan datang, katanya pelan. Nadira beberapa hari sebelum hilang, terlihat gelisah. Dia bilang, ada seseorang yang selalu datang ke setiap pamerannya. Duduk di pojok ruangan, tidak pernah bicara, tapi selalu meninggalkan bunga kering di atas meja tamu. Bunga kering? Tanya Arka. Rini mengangguk. Bunga jenis stitch, simbol perpisahan dalam bahasa bunga. Nadira menyebutnya, tanda waktu berhenti. Laras mencatat cepat di ponselnya. Arka hanya menatap kosong pada salah satu foto besar di dinding. Dalam refleksi kaca bingkainya, ia kembali melihat sosok pria itu. Kabur, tapi cukup jelas untuk tahu bahwa ini bukan kebetulan. Apa Nadira pernah menyebut namanya? Rini menggeleng. Tidak pernah. Tapi saya tahu Nadira sedang menyelidiki sesuatu di pelabuhan. Katanya, ia ingin membuktikan bahwa foto bisa menangkap kejahatan yang tidak terlihat mata. Kembali ke markas, Arka membuka laptop dan menjalankan algoritma pencocokan wajah. Siluet pria itu dibandingkan dengan database kepolisian, tak ada hasil. Tapi saat Laras mencoba mencocokkan pola tubuh dan postur dengan rekaman pelabuhan yang sempat direstorasi sebagian, muncul kecocokan parsial. Raffi Kurniawan. Nama itu muncul lagi. Buronan, mantan pekerja logistik, dan sumber Nadira dalam proyek dokumentasinya. Kalau ini benar dia, kata Laras, berarti Raffi bukan hanya sumber, tapi mungkin juga orang terakhir yang bersama Nadira. Arka diam cukup lama. Atau orang yang ingin memastikan Nadira tak sempat mempublikasikan sesuatu. Malam itu, Arka kembali memandangi foto-foto itu. Ia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pola kehadiran pria misterius. Dalam setiap foto, posisi Nadira selalu sedikit menyimpang dari pusat, seolah ada tangan lain yang mengatur jarak, mengendalikan bidikan. Dan dalam beberapa file mentah yang berhasil dipulihkan Laras, metadata menunjukkan perubahan aneh, tanggal dan waktu pengambilan tak sinkron dengan lokasi. Ada jeda beberapa menit yang hilang di tiap pengambilan gambar. Arka mengetik cepat di laptop. Kemungkinan manipulasi waktu kamera, modus menghapus bukti keberadaan. Hujan turun lagi malam itu, menambah ketegangan dalam pikirannya. Ia menatap papan investigasi, foto Nadira di tengah, dikelilingi potongan gambar pria misterius. Di sudut kanan bawah, ia menempelkan tulisan baru dengan spidol hitam. Semua wajah dalam lensa menceritakan hal yang sama,
hanya berbeda siapa yang memegang kameranya. Teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Suara pria di seberang terdengar serak. Berhenti cari Nadira, detektif. Beberapa senyum tak diciptakan untuk ditemukan kembali. Lalu sambungan terputus. Nada datarnya menyisakan hening panjang di ruangan. Arka menatap layar ponsel, kemudian menatap foto terakhir Nadira. Senyum itu kini terasa berbeda, lebih seperti pesan terakhir yang belum sempat diucapkan. Bayangan di balik pameran. Pagi itu langit Jakarta berwarna kelabu, seperti menahan sesuatu yang berat. Di meja kerja, Arka menatap selembar kertas daftar tamu pameran, wajah-wajah kota. Di antara ratusan nama, ada satu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Raffi Kurniawan, pukul 17.03 waktu Indonesia Barat. Tanda tangan di sebelah namanya tampak terburu-buru, nyaris goyah. Raffi datang ke pameran 2 jam sebelum Nadira menghilang, kata Arka pelan. Laras yang duduk di seberangnya mengangguk. Dan lihat ini. Ia menyerahkan print out CCTV gallery dari hari itu. Rekaman memperlihatkan Nadira berbicara dengan seseorang di sudut ruangan. Kamera tidak menyorot wajahnya penuh, tapi bentuk tubuh dan posturnya cocok dengan data Raffi. Aku sudah mengekstrak audio dari mic keamanan, kata Laras, tapi hanya sebagian yang bisa diselamatkan. Suara samar terdengar. Nadira, aku sudah bilang, aku hanya ingin kebenaran. Pria, kebenaran bisa membunuhmu, Nadira. Ada hal yang tak perlu disorot kamera. Nadira, kalau aku diam, maka mereka akan terus bebas. Lalu, hening. Setelah itu, file audio berhenti mendadak, seolah sengaja dipotong. Arka menatap layar, rahangnya mengeras. Dia tahu sesuatu, katanya. Dan seseorang memastikan dia tak sempat mengatakannya. Laras menatap peta pelabuhan di layar besar di belakangnya. Semua jejak berakhir di sini. Titik merah menunjukkan lokasi ditemukannya motor Nadira. Tak jauh dari situ ada gudang lama bernomor 17C, sudah tidak digunakan bertahun-tahun, tapi data kepemilikannya mencurigakan. Gudang itu tercatat atas nama perusahaan logistik fiktif, tapi pembayaran sewanya dilakukan rutin setiap bulan, jelas Laras. Arka mengernyit. Nama perusahaannya. Laras menatap catatannya. PT Lensa Timur Raya. Arka terdiam sejenak. Kata lensa terasa terlalu kebetulan. Hubungi unit lapangan, katanya akhirnya. Kita ke sana malam ini. Sore menjelang malam, hujan mulai turun lagi. Arka dan 2 anggota tim forensik mendekati pelabuhan dengan mobil tanpa tanda polisi. Bau laut bercampur karat logam menusuk hidung. Gudang 17C tampak tua, dengan papan nama yang setengah runtuh dan lampu jalan yang berkedip-kedip. Arka memberi isyarat diam. Mereka membuka gembok karatan dan masuk perlahan. Di dalamnya, gelap dan dingin. Suara tetesan air dari atap bocor menggema di antara peti-peti kayu besar. Laras menyalakan senter, menyapukan cahaya ke dinding, dan sesuatu memantul. Sebuah kamera DSLR tua, tergeletak di atas meja logam berdebu. Arka meraihnya dengan sarung tangan, memeriksa kartu memorinya. Masih utuh. Ia menatap layar kecil kamera itu, menekan tombol play. Muncul sederet foto, buruh pelabuhan, kapal, cahaya senja, dan kemudian, foto yang membuat napasnya tercekat. Nadira berdiri di depan gudang yang sama, dengan ekspresi tegang. Di belakangnya, siluet pria berjaket hitam memegang kamera lain, mengarah padanya. Timestamp menunjukkan 11 April 2022, pukul 18.12. Hanya 12 menit setelah ia terakhir terlihat meninggalkan kafe. Arka menatap layar lama sekali. Dia dibawa ke sini, katanya pelan, dan foto ini diambil oleh orang yang lain. Kamera ini mungkin milik Nadira, tapi bukan dia yang menekan tombolnya. Laras mendekat, wajahnya tegang. Siapapun yang memotret, dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dia ingin kita menemukannya, tambah Arka, menatap kosong ke arah lantai.
Setiap detail diatur. Bahkan waktu. Dari balik peti, salah satu tim memanggil, "Pak, kami menemukan ini." Sebuah kotak kayu kecil, terkunci, dengan label lusuh bertuliskan Project Eclipse. Arka membuka dengan hati-hati. Di dalamnya, ada tumpukan gulungan film analog, dan satu foto yang belum sepenuhnya kering. Foto Nadira sedang tersenyum, tapi kali ini, di belakangnya terlihat sesuatu yang lebih aneh. Pantulan dirinya sendiri, namun dengan posisi berbeda. Seolah foto itu merekam dua versi Nadira di tempat yang sama, dengan waktu berbeda beberapa detik. Arka menatapnya lama, lalu berkata pelan, dia sedang memotret waktu, bukan sekadar wajah. Malam makin larut. Di luar, sirene kapal terdengar samar. Arka duduk di tepi meja, menatap kamera itu. Dalam hati ia tahu, kasus ini lebih rumit dari dugaan awal, bukan hanya soal hilangnya seorang fotografer, tapi tentang bagaimana foto bisa digunakan untuk menyembunyikan bukti sekaligus menyingkap kejahatan. Laras memecah keheningan, "Arka, kalau benar Raffi ada di sini malam itu, kenapa tidak ada jejaknya di data kepolisian? Semua rekamannya seolah hilang." Arka menatapnya tajam. Karena mungkin, seseorang di atas mereka menghapusnya. Ia menatap lagi foto Nadira yang ditemukan di kotak film itu. Senyum yang sama. Tapi kini terasa seperti sinyal terakhir, bukan minta tolong, melainkan pesan yang ingin meninggalkan sesuatu untuk ditemukan. Dan Arka tahu, mulai malam itu, ia tidak hanya memburu pelaku. Ia memburu kebenaran yang disembunyikan di dalam setiap frame. Garis yang hilang di antara dua waktu. Laboratorium Forensik Digital Jakarta Selatan, pukul 22.17. Ruangan dingin dan senyap, hanya terdengar bunyi kipas pendingin CPU. Laras menatap layar besar yang menampilkan ratusan frame foto dari gulungan film Project Eclipse. "Arka," katanya pelan, "ada sesuatu yang tak masuk akal di sini." Arka menatap layar. "Apa yang kau lihat?" Laras memperbesar metadata digital hasil pemindaian film. Foto-foto ini memiliki timestamp yang mundur, beberapa di antaranya diambil 4 menit sebelum kamera dinyalakan. Arka mengerutkan dahi. Tidak mungkin. Kamera analog tidak bisa mencatat waktu digital kecuali menggunakan chip pelacak. Laras menatapnya serius. "Tepat. Dan aku menemukan sirkuit kecil tertanam di bagian bawah kamera Nadira. Modifikasi buatan tangan. Ini bukan kamera biasa." Mereka membuka catatan proyek Nadira yang ditemukan di laptopnya. Sebagian besar terenkripsi, tapi Laras berhasil mendecode sebagian folder berlabel Eclipse_logs. Isinya adalah catatan investigatif Nadira sendiri, campuran antara jurnal pribadi dan laporan riset. Proyek ini kubuat untuk membuktikan bahwa waktu kejadian kriminal bisa ditangkap melalui pergeseran frame visual. Kamera hanya perlu merekam pantulan cahaya lebih lambat dari kenyataan, dan dengan itu, seseorang bisa melihat sesuatu yang telah terjadi sebelum momen sebenarnya terekam. Arka membaca ulang kalimat itu. Dia sedang bereksperimen dengan konsep rekaman waktu terbalik, gumamnya. Semacam teknik pencahayaan berlapis. Laras menambahkan, kalau benar, maka foto-foto ini bukan manipulasi, tapi jejak dari dua waktu yang berbeda. Arka menatap layar, pada salah satu foto yang menampilkan Nadira di depan gudang 17C. Di sudut kanan bawah, bayangan pria berjaket hitam tampak kabur, tapi dalam foto berikutnya, bayangan itu mengarah ke arah kamera, dengan posisi yang lebih awal dari seharusnya. Dia tahu sedang difoto, kata Arka pelan. Dan dia sengaja menantang waktu Nadira sendiri. Sore keesokan harinya, Arka menerima laporan baru. "Pak," ujar salah satu timnya, "kami menemukan data transaksi elektronik atas nama Raffi Kurniawan. Ternyata rekeningnya aktif lagi, digunakan untuk membayar sewa server di sebuah perusahaan penyimpanan digital di Jakarta Utara." Arka segera bangkit. Lokasi: Gedung Data Core 5, Pelabuhan 17. Arka dan Laras bergegas ke sana. Di lantai 3 gedung itu, mereka menemukan ruangan server pribadi dengan logo kecil berbentuk kamera Eclipse, simbol yang sama di folder Nadira.
Petugas teknisi membantu mereka membuka server dengan surat perintah resmi. Di dalamnya tersimpan ratusan file, hasil foto mentah, laporan investigasi Nadira, dan satu video yang belum pernah dipublikasikan. Layar menampilkan rekaman gelap. Suara napas cepat terdengar di balik kamera. Nadira berbicara dengan seseorang di ruangan sempit. Nadira, Raffi, aku tahu siapa di balik semua ini. Mereka gunakan gudang 17C untuk selundupan kamera ilegal dari Hong Kong. Raffi, jangan sebut nama mereka di sini. Kamera ini merekam semuanya. Mereka punya orang di kepolisian juga. Nadira, aku harus serahkan bukti ini ke Arka. Dia satu-satunya yang bisa dipercaya. Nama itu membuat Arka terpaku. Laras menatapnya pelan. Dia menyebut namamu. Video berlanjut. Nadira menoleh ke arah pintu, lalu terdengar suara keras. Suara kamera dijatuhkan. Gambar terakhir menunjukkan siluet pria dengan hoodie hitam menutup lensa, lalu layar padam. Ruangan menjadi hening. Arka berdiri, rahangnya menegang. Dia mempercayakan kebenaran ini padaku, dan aku terlambat. Laras meletakkan tangannya di bahu Arka. Belum terlambat kalau kita bisa tahu siapa yang menutup lensa itu. Arka memutar ulang frame terakhir dan memperbesar bayangan di pinggir gambar. Ada pantulan kecil dari kaca di dinding ruangan. Dalam pantulan itu, samar-samar terlihat tatu kecil di leher pria tersebut, berbentuk simbol spiral. Arka langsung teringat. Simbol itu sama seperti yang ada di berkas lama milik unit keamanan pelabuhan, divisi tempat Raffi pernah bekerja. Dan salah satu anggotanya yang belum pernah diperiksa adalah Bram Santoso, teknisi TKP yang pertama kali ia temui di pelabuhan. Malamnya, Arka menatap papan investigasi di ruangannya. Ia menyusun ulang semua foto, menambahkan gambar Bram di sisi kanan. Senyum Nadira di foto terakhir kini terasa seperti sesuatu yang lebih berat, sebuah pesan diam. Dia tahu siapa pelakunya sejak awal, kata Arka lirih. Dan dia mencoba mengabadikannya di dalam foto. Laras menatap garis merah di papan itu, menghubungkan Nadira, Raffi, dan Bram. Tapi jika Bram terlibat, kenapa Raffi juga menghilang? Arka menatap lurus ke depan. Karena Raffi mungkin tidak kabur. Dia disingkirkan, tapi bukan sebelum dia sempat menyembunyikan bukti untuk kita. Ia menatap kembali foto Nadira di depan gudang, lalu berkata dengan nada tegas. Besok malam, kita kembali ke 17C. Kali ini, bukan untuk mencari orang yang hilang, tapi untuk menemukan siapa yang mencoba menghapus waktu itu sendiri. Langit malam di luar jendela kembali diselimuti hujan. Di bawahnya, lampu kota berkedip seperti cahaya kamera yang tak pernah padam. Arka menutup laptop, tapi layar pantulan di depannya masih menampilkan wajah Nadira, tersenyum samar, seolah menunggu seseorang untuk akhirnya menyatukan potongan waktu yang terpecah itu. Di antara dua senyum. Pelabuhan 17, pukul 23.09. Angin laut berembus kencang, membawa bau karat dan garam. Hujan rintik menampar jaket kulit Arka saat ia dan Laras melangkah ke dalam gudang 17C untuk kedua kalinya. Kali ini, mereka tak datang untuk mencari jejak samar. Mereka datang untuk membuka semuanya. Lampu senter menembus debu, menyoroti dinding logam yang dulunya tampak biasa. Tapi setelah Arka mengetuk-ngetuk bagian tengahnya, terdengar gema aneh. Ruang kosong di belakang sini, katanya cepat. Laras mengeluarkan alat pendeteksi logam portabel. Hasilnya menunjukkan lapisan pintu rahasia di balik panel baja. Dengan linggis kecil, Arka mencongkel sisi dinding, dan logam itu bergeser pelan. Di baliknya, lorong sempit gelap terbuka, seperti menelan udara malam. Mereka melangkah masuk. Di ujung lorong, terbentang ruang rahasia berisi peralatan fotografi, kamera, lampu, komputer, dan puluhan gulungan film tergantung setengah kering. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja kerja dengan foto Nadira yang membentang penuh di permukaannya. Tapi ada yang janggal. Wajah Nadira muncul dua kali di foto yang sama. Satu tersenyum ke arah kamera, satu lagi menatap ke belakangnya dengan ekspresi takut. Laras berbisik,
Dua posisi berbeda, dua emosi berbeda, tapi dalam satu frame. Seolah dia tahu sesuatu akan terjadi. Arka mengamati dengan seksama, lalu melihat layar monitor yang masih menyala redup. Ada video yang belum ditutup. Arka menekan play. Video memperlihatkan rekaman proses pengambilan foto di ruangan itu. Nadira terlihat mengatur tripod, berbicara pada seseorang di luar frame. Nadira, kau janji setelah ini semua selesai, kau bantu aku menyerahkan bukti ke Arka. Suara pria, aku janji. Tapi mereka sudah tahu. Nadira, mereka mengikutiku. Nadira, kita harus cepat. Kamera ini bisa menangkap momen sebelum semuanya terjadi. Aku. Kalimatnya terhenti saat pintu besi di belakangnya terbuka keras. Masuklah sosok Bram Santoso, dengan hoodie hitam dan pistol kecil di tangan. Bram, kau seharusnya tak memotret malam itu. Laras menutup mulut, menahan napas. Arka mengepalkan tangan. Aku tahu, katanya lirih. Dari awal aku merasa ada yang aneh di TKP. Video berlanjut. Raffi mencoba menghalangi Bram, tapi dorongan keras menjatuhkannya ke lantai. Kamera berguncang, fokus bergeser ke wajah Nadira. Ia tersenyum samar, seolah menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Nadira, kalau foto bisa menahan waktu, mungkin aku masih sempat tersenyum sebelum segalanya berhenti. Lalu suara letusan senjata memecah ruangan. Rekaman berakhir dengan satu frame beku, senyum terakhir Nadira. Laras menatap layar dengan mata berkaca. Dia tahu Bram akan datang, katanya. Senyumnya bukan ketakutan, itu pesan. Arka mengangguk pelan. Senyum yang menyimpan bukti. Dia tahu foto terakhir itu akan jadi jalan menuju kebenaran. Arka membuka laci meja kerja, menemukan hard drive kecil dengan label tulisan tangan, untuk Arka. Ia menatap Laras sesaat, lalu menyambungkannya ke laptop portabel. Isi drive itu membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Folder utama berisi puluhan foto versi asli dari Project Eclipse. Dalam setiap frame, wajah Bram selalu muncul, bukan hanya sebagai bayangan, tapi sebagai sosok yang diam-diam mengawasi Nadira dari awal proyeknya. Ada juga file audio yang direkam otomatis dari kamera Nadira. Bram, kau terlalu percaya padanya, Nadira. Arka tidak akan pernah tahu siapa aku sebenarnya. Nadira, kau salah, Bram. Dia akan tahu. Karena kau sendiri yang akan meninggalkan jejak di setiap fotoku. Arka memejamkan mata. Tangannya gemetar di atas keyboard. Ia mengingat malam pertama di TKP, ketika Bram berdiri tenang di dekat drum kosong, memberi laporan seolah tak terjadi apa-apa. Semuanya jelas kini, Bram menyingkirkan Raffi, menghapus bukti digital, lalu menutup semuanya di balik gudang yang ia kuasai. Arka, bisik Laras, kita harus segera laporkan ini. Arka menatapnya, mata tajam tapi lembut. Belum. Kita butuh satu hal lagi, pengakuannya sendiri. Ia mengambil salah satu kamera di ruangan itu, mengarahkannya ke pintu. Jika Nadira bisa meninggalkan pesan dalam foto, maka malam ini, aku akan lakukan hal yang sama. Beberapa menit kemudian, langkah sepatu terdengar mendekat di lorong. Bram muncul, wajahnya dingin tapi kaget melihat mereka. Arka? Laras? Apa yang kalian? Klik. Cahaya flash menyala. Arka menekan tombol kamera. Foto ini, kata Arka tenang, adalah momen kau datang ke tempat yang tak seharusnya kau datangi lagi. Bram tertawa pendek. Kau pikir itu cukup jadi bukti? Arka meletakkan kamera di meja. Tidak. Tapi foto ini punya dua versi. Satu di masa sekarang, satu di masa lalu. Dan di sana, kau sudah mengaku. Laras menekan tombol di laptop, memutar potongan audio dari file Project Eclipse. Suara Bram dari malam kejadian terdengar jelas. Kau tak seharusnya memotret malam itu. Bram memucat. Sebelum ia sempat bicara, pintu gudang terbuka lebar, tim unit internal masuk dengan senjata terangkat. Bram Santoso,
Kau ditangkap atas tuduhan pembunuhan Nadira Arsyad dan penghilangan barang bukti negara. Arka berdiri mematung, hanya menatap Bram yang menunduk tanpa perlawanan. Ketika Bram digiring keluar, Arka menatap foto terakhir Nadira di meja itu. Senyum yang dulu terasa misterius, kini berubah menjadi pengingat. Bahwa bahkan di saat terakhirnya, Nadira tetap seorang fotografer, menyusun cahaya dan waktu menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Laras mendekat perlahan. Kau tahu, Arka, kalau dia masih hidup, mungkin dia akan tersenyum melihat ini. Arka menatap keluar jendela gudang, ke arah laut yang kelam. Dia masih hidup, katanya pelan. Setiap kali kita membuka kebenaran dari dalam bayangan, Nadira ada di sana. Hujan berhenti. Di atas meja, lampu kamera masih menyala, memantulkan dua senyum yang tertinggal di foto. Satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Dan di antara keduanya, kebenaran akhirnya menyatu. Kamera yang tak pernah mati. Markas Forensik Digital, pukul 1.42 dini hari. Ruangan redup diterangi cahaya monitor biru yang memantul di wajah Arka. Laras duduk di seberang, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Mereka telah menuntaskan laporan penangkapan Bram Santoso, tapi ada satu hal yang terus mengganggu Arka, sesuatu yang tak masuk akal dari hard drive Nadira. Drive ini, kata Arka pelan, merekam aktivitas otomatis dari semua kamera milik Nadira. Ya, dan masalahnya, satu kamera masih aktif. Ia terus mengirimkan data, bahkan setelah Nadira meninggal. Laras menatap layar dengan kening berkerut. Di sana, deretan file baru terus muncul, setiap menit, dengan cap waktu yang hidup. Project Eclipse, Cam 02 Active 2025 11.07.01.43 MOV. Project Eclipse, Cam 02 Active 2025 11.07.01.44 MOV. Ini real time, bisik Laras. Kamera itu masih merekam sekarang. Mereka segera menelusuri sinyal sumber. Koordinat digitalnya menunjuk ke lokasi yang tak asing, gudang pelabuhan 17. Namun lebih tepatnya, bukan ruang utama tempat Bram ditangkap, melainkan ruang bawah tanah tersembunyi di bawah lantai logam. Tak ada catatan struktur bawah di denah resmi, ujar Laras. Arka menjawab datar, Nadira selalu tahu cara bersembunyi di tempat yang tak terdaftar. Tanpa menunggu, mereka kembali ke pelabuhan, ditemani dua anggota unit teknis. Hujan kembali turun, tipis, seperti tirai tipis yang menutupi rahasia malam. Begitu sampai, mereka menyusuri gudang yang kini dikelilingi garis polisi, masuk lewat akses belakang. Arka mengetuk-ngetuk lantai dengan gagang senjata, lalu berhenti di satu titik yang berdenting berbeda. Di sini, mereka membuka plat baja besar di lantai. Di bawahnya, tangga besi berdebu menurun ke ruang gelap. Udara di bawah sana dingin, lembab, dan berbau garam. Lampu senter menembus kegelapan, memperlihatkan ruangan kecil dengan satu kamera pengawas kuno yang masih hidup. Lampu merahnya berkedip. Laras melangkah hati-hati. Kamera analog? Tapi bagaimana bisa aktif tanpa pasokan listrik? Arka menelusuri kabelnya. Bukan analog. Ini versi modifikasi dari Project Eclipse. Kamera ini bisa menyimpan energi dari sumber cahaya di sekitarnya. Nadira pernah menulis prototipe seperti ini dalam catatannya. Arka membuka port belakang dan menghubungkan kabel data ke laptop. Tayangan langsung muncul di layar. Namun bukan ruangan yang mereka lihat sekarang, melainkan gambar dari masa lalu. Frame pertama menampilkan Nadira duduk sendirian di ruangan itu, beberapa jam sebelum kematiannya. Ia menatap langsung ke lensa kamera, seolah tahu seseorang suatu hari akan melihatnya. Arka, suaranya lemah, serak, tapi jernih. Kalau kau menemukan ini, berarti kau sudah sampai sejauh ini. Aku tak tahu berapa lama lagi waktu yang kupunya. Tapi kau harus tahu, Bram bukan satu-satunya. Laras terdiam. Arka memutar volume lebih tinggi. Ada seseorang di balik semua ini. Dia yang membuatku percaya proyek ini akan menyelamatkan orang. Tapi ternyata,
Ia hanya ingin satu hal, menghapus masa lalu. Nadira menatap ke arah pintu, seolah mendengar langkah kaki. Dia bilang foto bisa membekukan waktu. Tapi dia lupa bahwa waktu juga bisa menyimpan bayangan. Layar berguncang, ada suara pintu terbuka keras. Sosok berpakaian jas gelap masuk ruangan, wajahnya tak sepenuhnya terlihat karena bayangan lampu. Tapi dalam refleksi kaca kamera, terlihat jelas, Kapten Dimas, atasan langsung Arka. Dimas, aku bilang jangan melibatkan Arka, Nadira. Kau tahu risikonya. Nadira, dia satu-satunya yang bisa mengerti proyek ini. Dimas, kau pikir dia akan bertahan kalau tahu siapa yang mendanai penelitian ini? Semua ini bukan untuk kebenaran, Nadira. Ini untuk menyembunyikan. Rekaman terputus. Kamera bergetar, lalu tayangan kembali, menunjukkan lantai kosong. Tapi di pojok kanan layar, waktu terus berjalan, hingga hari ini. Laras menatap Arka dengan wajah pucat. Jadi Dimas. Arka berdiri, rahangnya mengeras. Dia bukan hanya menyembunyikan bukti. Dia membuat semua ini terjadi. Ia membuka ponsel, menyalakan rekaman layar laptop, dan berkata pelan, kamera ini tak pernah mati. Nadira tahu Dimas akan berkhianat, dan dia menjadikannya saksi abadi. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari atas. Senter mereka bergetar. Suara bariton Dimas menggema di tangga. Turunkan senjatamu, Arka. Kau tak tahu apa yang sedang kau buka. Arka memberi isyarat ke Laras agar tetap diam. Ia menekan tombol record di laptop. Kamera di bawah merekam segalanya. Dimas turun perlahan, pistol di tangan, wajahnya dingin. Semua ini rahasia negara, Arka. Nadira melanggar garis. Aku hanya menutup kebocoran. Dengan membunuhnya, Arka menatapnya tajam. Dengan menjaga keseimbangan, jawab Dimas datar. Kau juga tahu, proyek Eclipse diciptakan untuk memanipulasi memori digital. Tapi kau terlalu ingin jadi pahlawan. Laras menahan air mata. Nadira hanya ingin kebenaran. Dimas menatapnya sekilas. Dan lihat apa yang terjadi pada orang yang mencarinya. Arka perlahan mendekat. Langkahnya mantap. Kau tahu, Kapten. Nadira bilang waktu bisa menyimpan bayangan. Dan sekarang, kamera ini menyimpan bayanganmu. Dimas mengarahkan pistol. Kau pikir bukti itu akan keluar dari sini? Klik. Cahaya lampu kamera memercik. Arka menekan tombol pemicu, dan kamera mulai merekam Dimas secara langsung, menambahkan lapisan baru dalam arsip video. Tidak perlu keluar dari sini, ujar Arka tenang. Kamera ini terhubung langsung ke server pusat unit digital. Semua rekamanmu sudah terkirim. Dimas menatapnya, terdiam sesaat, sebelum akhirnya menurunkan pistolnya perlahan. Kau tak pernah berubah, Arka. Masih percaya bahwa kebenaran layak diperjuangkan, bahkan ketika ia membunuhmu. Arka menjawab tanpa ragu, aku hanya melanjutkan apa yang Nadira mulai. Beberapa menit kemudian, Dimas dibawa oleh tim internal yang datang menyusul sinyal otomatis dari kamera. Arka berdiri di depan perangkat itu, menatap cahaya kecil yang berkedip lambat. Kau benar, Nadira, katanya lirih. Kamera ini memang tak pernah mati. Laras berdiri di sampingnya. Apa yang akan kau lakukan dengan semua rekamannya? Arka menatap layar terakhir. Wajah Nadira tersenyum samar, dengan tulisan waktu beku di pojok bawah. Pukul 1:59. Aku akan biarkan dia terus merekam, jawab Arka. Biar waktu memutuskan siapa yang benar. Cahaya merah kamera tetap menyala di kegelapan. Sebuah saksi yang tak pernah tidur, menyimpan semua cerita tentang senyum, bayangan, dan kebenaran yang akhirnya mulai menampakkan dirinya. Frame terakhir. Hujan tak lagi deras malam itu, hanya sisa gerimis yang menetes dari atap gudang pelabuhan 17. Arka berdiri sendirian di ruang bawah tanah tempat, kamera yang tak pernah mati, berada. Laras menunggu di atas,
Memberi waktu bagi Arka untuk melakukan hal yang harus ia lakukan seorang diri, menyaksikan rekaman terakhir Nadira. Laptop di depannya memutar file bernama Project Eclipse _final _frame mov. Layar menampilkan ruangan yang sama, tapi lebih terang. Nadira duduk di kursi, mengenakan jaket krem kesayangannya. Ia menatap langsung ke kamera, dengan mata lelah namun tegas. Arka, kalau kau sampai di titik ini, berarti semuanya sudah selesai. Tapi aku harus mengatakan sesuatu sebelum semuanya hilang. Suara Nadira bergetar, tapi tetap jernih. Aku tahu siapa di balik pembunuhan ini bahkan sebelum semua dimulai. Tapi aku tak bisa menuduh tanpa bukti, karena mereka menguasai semuanya. Sistem, data, bahkan waktu. Jadi aku membuat kamera ini. Kamera yang merekam bukan hanya cahaya, tapi memori temporal. Aku ingin membuktikan bahwa kebenaran tak bisa dihapus hanya karena seseorang menguasai waktu. Arka menunduk, menahan napas. Nadira melanjutkan. Aku tahu aku tak akan sempat selamat. Tapi aku ingin kau tahu, Arka, aku tak pernah takut mati. Aku hanya takut dilupakan. Foto terakhirku, yang mungkin kau lihat sekarang, bukan sekadar senyum. Itu adalah kode. Senyum itu adalah tanda bahwa aku sudah memindahkan semua bukti ke kamera yang tak pernah mati. Selama kamera itu masih menyala, aku akan tetap ada di dalamnya. Suaranya semakin lirih. Dan satu hal lagi, Arka. Jika kau merasa bersalah karena tak sempat menolongku, jangan. Karena aku memilih jalan ini. Aku tahu hanya kau yang bisa menyelesaikannya tanpa menjual waktu demi kemenangan cepat. Kita berdua pernah percaya bahwa foto bisa menghentikan waktu. Tapi kini aku tahu, foto hanya cara untuk mengingat mereka yang berani melawan arusnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Senyum terakhirku bukan perpisahan. Itu janji. Layar perlahan memudar menjadi putih. Hanya suara mekanik kamera yang masih berdetak pelan. Klik, klik, klik. Arka menatap layar lama, tanpa berkata apa-apa. Tangannya gemetar, tapi ia tak mematikan video. Ia tahu, rekaman itu bukan sekadar bukti kasus, tapi pesan dari seseorang yang ia cintai dan ia hianati dengan keterlambatan. Langkah kaki Laras terdengar dari tangga besi. Ia turun perlahan dan berdiri di samping Arka. Apa yang dia katakan? Arka menjawab pelan, bahwa senyum terakhirnya bukan untuk berpisah, tapi untuk memastikan kita melanjutkan apa yang dia mulai. Laras duduk di sampingnya, ikut menatap layar. Aku rasa, itu caranya hidup selamanya. Arka tersenyum tipis. Ya. Di antara frame-frame waktu yang ia buat sendiri. Beberapa minggu kemudian, kasus Project Eclipse ditutup resmi. Kapten Dimas diadili atas manipulasi proyek dan pembunuhan berencana. Raffi Kurniawan ditemukan meninggal dalam pelarian, tapi bukti bahwa ia sempat menyalin sebagian besar data Nadira membuatnya dikenang sebagai saksi kunci. Namun Arka tidak kembali ke kantor pusat. Ia mengajukan cuti panjang, memilih untuk menyelesaikan satu hal terakhir, memulihkan foto-foto Nadira. Ia menghabiskan waktu di studio foto tua milik ayahnya di Menteng. Di dinding tergantung puluhan foto Nadira, tidak dalam urutan waktu, tapi dalam alur emosi, tawa kecil di warung kopi, ekspresi serius di ruang lab, hingga senyum samar sebelum malam terakhir. Laras datang membawa map hitam berisi surat resmi. Markas menawarkanmu posisi baru di divisi pengawasan digital, katanya. Arka menatap foto Nadira di dinding, lalu menjawab lembut, aku sudah punya pengawasan sendiri. Malamnya, Arka duduk di depan meja kerja. Kamera, yang tak pernah mati, kini terpasang di rak kayu, dengan cahaya merah yang masih berkedip tenang. Arka menatapnya lama, lalu berbicara seolah pada seseorang yang masih mendengarkan. Aku akhirnya mengerti, Nadira. Foto terakhir itu bukan sekadar kenangan, tapi bukti bahwa waktu bisa berhenti, hanya untuk seseorang yang pantas diingat. Ia menekan tombol play di kamera, dan layar menampilkan wajah Nadira sekali lagi, tersenyum,
lembut, hangat. Namun kali ini, senyum itu terasa berbeda. Bukan karena ia telah pergi, melainkan karena Arka akhirnya tahu mengapa ia tersenyum. Bukan karena takut. Bukan karena berpura-pura. Tapi karena ia tahu, bahkan setelah semuanya hancur, seseorang masih akan menatap foto itu dan memahami maknanya. Pagi menjelang. Cahaya pertama menembus jendela, menyinari meja kayu dan kamera yang kini berhenti merekam. Arka menatap layar untuk terakhir kalinya, lalu menuliskan catatan kecil di bawah foto Nadira. Dia tidak menghilang. Waktu hanya memilih membekukannya dalam satu senyum, agar kita tak lupa apa arti kebenaran. Ia menutup map kasus, menatap Laras yang berdiri di ambang pintu. "Apa kau siap menulis laporan akhirnya?" tanya Laras. Arka tersenyum samar. "Tidak. Aku rasa, ini bukan laporan. Ini kenangan." Mereka keluar dari ruangan. Kamera di atas meja tetap diam. Tapi jika diperhatikan lebih dekat, di permukaan lensanya, pantulan dua sosok yang berjalan pergi masih bisa terlihat, seolah waktu menolak membiarkan mereka benar-benar lenyap. Dan di bawah pantulan itu, senyum Nadira tetap terpampang, abadi dalam frame terakhirnya.